Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali. Di semester ini saya mengajar 2 mata kuliah untuk semester Anda. Ada dasar pemerintahan sama pemerintah desa. Nah, sebenarnya ini harus bersyarat. Nah, kalau Anda belum lulus dasar pemerintah, mestinya tapi ini langsung ya tidak apa-apa. Kalau di kemarin kita bicara tentang dasar pemerintahan, tetapi ini sudah pada pemahaman kita tentang pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah itu pasti kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Makanya di mata kuliah kita itu juga ada istilah mata kuliah pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah nasional. Nah, kalau dulu mata kuliah ini adalah sistem pemerintah desa. Nah, makanya buku-buku itu juga dulu ketika saya membuat modul itu ya namanya sistem pemerintah desa. Ya. Tapi sekarang ketika ada pertemuan asosiasi dan perubahan kurikulum yang mungkin setiap rezim berubah, atau mungkin karena perkembangan masyarakat dunia hari ini sudah sangat cepat sehingga mau tidak mau baik pemerintahan atau segala lini kehidupan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan kebutuhan yang ada. Jadi kita tidak mungkin mempelajari sesuatu yang mungkin kita di masa-masa berikutnya atau yang kita hadapi sekarang sudah tidak update lagi gitu. Masa sekarang kita harus belajar mesin ketik lagi yang browser itu ya mungkin dibutuhkan sekali waktu, tetapi ya untuk hari ini sudah tidak banyak dibutuhkan lagi. Terkait dengan itu juga mengarah pada kajian kita terhadap pemerintahan desa. Jadi kalau kita lihat sejarah pemerintah desa kita mungkin mengalami berbagai macam perubahan dan dinamika yang macam-macam, apalagi di negeri kita. Negeri kita sekali lagi sangat pluralistik, sangat majemuk, sangat dinamis, sehingga sebutan atau sistem pemerintahan khususnya di desa di negara kita mungkin banyak perbedaan. Di Papua, di Sumatera, di Bali, di Jawa itu mungkin juga mengalami sebutan dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Bahkan yang diterapkan hari ini ada yang mengklaim bahwa sistem pemerintah yang diterapkan hari ini bukan sistem pemerintah Indonesia yang asli, mengadopsi dari pemerintahan Jepang. Makanya kalau Anda baca di buku sini ada beberapa penjelasan terkait dengan pemerintah desa itu juga bermacam-macam. Istilah sebutan desa, ada istilah kampung, bahkan ada istilahnya desa, dusun itu karpet, kampung, bukuan. Nah ini macam-macam. Ini yang asli, tetapi sekarang kan karena undang-undang baru, ya, ada undang-undang pemerintah desa, undang nomor 14 tahun 2014 itu mengisyaratkan ada stereotip persamaan sistem pemerintahan di seluruh Indonesia. Ya kalau kita lihat sejarah perkembangan di negara kita atau pemerintahan di negara kita, ya negara kita memang bukan negara asli. Artinya sistem pemerintahan kita sebelumnya adalah kerajaan-kerajaan, jadi punya sistem masing-masing. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, maka mau tidak mau harus punya satu undang-undang dasar, satu undang-undang tentang pemerintah desa. Mengapa ini harus dibuat? Sama terkait dengan keuangan.
APBN, APBD, ya, sehingga posnya enggak. Nah itu. Walaupun pada konteks pelaksanaan pemerintahan kita ada yang namanya otonomi daerah. Kalau di pemerintah desa ada istilah otonomi desa. Nah ini malah ruwet lagi. Bahkan di pengalaman saya mengatakan tidak hanya otonomi desa, otonomi dukuhan, Rek. Iya, bahkan skripsi saya itu membahas tentang otonomi desa pada tahun 2001. Munculnya undang-undang Otoda yang baru. Nah, artinya pasca reformasi. Jadi saya membahas bagaimana sih pelaksanaan pemerintah desa kita dengan adanya otonomi desa itu. Jadi pemahaman, penafsiran terkait dengan desa itu bisa juga berubah. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 75 pengertian tentang desa itu mungkin, tetapi ketika kita mengkaji undang-undang dasar, undang-undang pemerintah desa, itu ada yang mengatakan ini bukan berarti melemahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 75, Undang-Undang Otoda tahun 99, 22 tahun 99, tetapi menguatkan pemerintah desa itu biar lebih dengan alasan pembangunan, pemerataan pembangunan. Jadi kalau misalnya Indonesia ini dibiarkan sendiri-sendiri, bukan NKRI, sing sugih tambah sugih, rek, sing melarat ya pancet melarat ngono lho. Nah ning Jawa misalnya di Pulau Jawa, ini pemerintah desa itu kayanya bukan kaya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia yang kita berlebih. Sumber daya alamnya yang, sedangkan di daerah yang lain sumber daya manusianya lemah, tetapi sumber daya alamnya sangat besar. Kalimantan, wah, dunyanya akeh tapi gak anu ya. Lagi ini, akeh wong pinter-pinter tapi gak di duit kabeh. Ngomong apa ini ya. Makanya prodi ilmu pemerintahan ini kalau di Jawa itu wis rada bosen. Tetapi kalau Anda di luar Jawa, rebutan, Rek. Bahkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Unhas itu teman-teman dosen sana itu menganggap bahwa pemikiran masyarakat pedalaman, pedesaan maupun sana itu menganggap bahwa jangan sampai negara kita, desa kita, daerah kita ini dikuasai oleh orang Jawa. Artinya apa? Pemerintahan itu banyak dipimpin oleh atau dipegang ASN-nya itu orang-orang Jawa. Makanya dia berlomba-lomba untuk kuliah di pemerintahan. Ya. Kalau kita bicara pemerintahan, kekuasaan ya, Rek. Sampean punya emas satu gunung, ya, dengan segenggam kekuasaan, ya milih ndi kan. Beda akeh tapi gak kuasa belah ya apa ya. Makanya giroh politik kemarin itu orang juga berpikir seperti itu. Kurang sugih ya apa Prabowo misalnya. Duit 2 triliun, kira-kira lho ya, kira-kira duit 2 triliun. Duit sekian 10.000-an, toton ketkem lagi sampe ndak kampus lu tutup paling. Untuk situ kate mancet templek nol, tutup paling. Lah ngono kok cek ngerebut dari kekuasaan. Karena apa? Ya kekuasaan itu lebih besar daripada emas segunung. Nah ini kalau dipahami banyak orang ya seperti itu. Makanya banyak para artis, para ulama, para kadang itu ya kekuasaan itu sangat menjadi penting. Ya selain ya bukan berarti kekuasaan itu harus merebut, membunuh dan sebagainya, enggak, tetapi bagaimana secara legal memaksa kekuatan secara sah. Nah, masih aku gak ada duit tapi aku
punya perasaan. Ini yang menjadi pemikiran orang pemerintah, apalagi di desa. Nah kalau kita ngomong pemerintahan, sebenarnya pemerintah sejatinya pemerintahan itu ya di desa. Pemerintah pusat kalau ngomong tok, nganggo desa depan langsung ya. Ayo ngomong oleh duit teko endi gawe apa jelas ya, bangun dalan-dalan ndi jelas. Alamate anu ngene. Wong KTP nek gak tanda tangan RT lurah gak iso gak no. Bahkan kemarin di komunikasi tanyakan salah Pancasila itu salah satu ketua Dewan Maes. Andai kata Anda tidak punya agama, Anda tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Buktinya apa? Ketika Anda mengajukan KTP, ada form kolom tulisan agama, ditulis agama apa nih sampe kan. Oleh misalnya statusmu, agamamu, agama titik ngono. Ya nek komputer centang street tulis centang hijau ya. Tapi itu identitas. Makanya kalau kita bicara pemerintah desa, bisa saya katakan bahwa pemerintah desa itu adalah ujung tombak dari pemerintah. Makanya ono amang bangun negara kanggo desa, enggak, bangun desa. Makanya kamu ada buku-buku teman-teman yang dari APMD, STPMD Jogja, itu ada buku yang namanya Desa Menggugat Negara. Jadi desa itu menggugat negara. Bukunya rada gaya keren. Iku rada apa ya? Rada halus gitu. Tapi nek ngomong Prof Nurholis, karena orang kolonial, dia orang sejarawan ya. Dia mengawal bahwa pemerintah desa itu sekarang malah nggak sesuai konstitusi, nggak asli. Tapi kalau di Pak Dr. Suntoro Eko yang sekarang itu menjadi ketua STPND Jogja ya, itu Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu bukunya adalah salah satunya Desa Menggugat Negara. Pokoknya intinya itu. Jadi saya punya buku ketika itu, tapi dipinjam akhirnya kakaruan ya opernya. Jadi ini gambaran umum pemerintah desa secara umum ya. Belum lagi kalau Anda berbicara tentang desa lainnya. Saya yakin ada adik ya dilahirkan dari desa atau kelurahan. Lu enggak Pak, saya dilahirkan di rumah sakit ya. Rumah sakit mana? Sutomo Surabaya. Tapi identitas Anda, kehidupan Anda, saya yakin tidak lepas dari desa atau kelurahan. Ngomong administrasi ya itu, ngomong kehidupan sosial, keagamaan, semua saya kira tidak lepas dari tempat tinggal Anda. Makanya sekali lagi ketika adik-adik kuliah ini sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, untuk desamu, untuk negaramu. Nah, sejauh nek awakmu kuliah marung untuk terbang ke desa yang lain atau ke provinsi yang lain, yo sakunane kan lain. Makanya dalam mata kuliah ini harapannya adik lebih mengenal desa kalian. Jadi selain kita mempelajari tentang sejarah daripada desa yang ada di negara kita, juga kita lebih kenal dengan desa kita. Mosok awakmu mahasiswa pemerintahan karo RT ini sopo, lurahmu sopo. Misalnya awakmu dilahir di mana? Rumahmu mana? Desa Sembung Pak. Loh, Desa Sembung. Kenapa itu desamu dinamakan Desa Sembung? Itu sejarahnya bagaimana? Atau dijenengno Randu Bango. Lho apa Randu Bango itu? Apa randu ana bangone ya. Kayak merek kecap ae. Nah, itu kan Anda harus kenal itu.
saya dulu sering ya dibergunjing lah oleh teman-teman yang nanya bahwa ketika saya aktif di desa, ketika saya bermain di desa, bukan berarti tidak sampai ke Indonesia, bukan berarti tidak sampai ke Jakarta. Ternyata ketika saya di desa, berjuang sekecil apapun untuk diri saya, lingkungan saya, desa saya, itu mengantarkan saya kemana saja. Bahkan sampai saya kecelakaan jadi dosen itu gara-gara gue desa. Kecelakaan jadi ini ya gara-gara gue desa. Ya kenapa seperti itu ya? Sejarahnya ketika saya di desa, orang banyak mengenal saya. Pemikiran, gerakan, terus aksi pembangunan dan sebagainya mereka tahu, sehingga kita ditokohkan menjadi selebriti di desa, dari politisi desa. Jadi saya semester 5 itu jadi politisi desa. Nek gak percaya lah, undang malih desa seluruh wis berber ngono. Kopi tasan sate ta ngono. Kemudian kita juga aktif di ormas, organisasi pemuda dan sebagainya, sehingga banyak tokoh-tokoh yang kenal. Ketika saya ada teman yang mengajak bergabung untuk ke dunia pendidikan, itu ya rekomendasinya dari teman-teman tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah. Ketika ditanya, sopo Santoso iku? Lho arek iko masalah ngono. Lurah gak wani Mbak Rika. Lho kok ngono ngono. Akhirnya stempelnya itu dari masyarakat desa. Sama halnya, sehingga ketika saya di desa dikenal. Jadi ketika sopo dek sampean kok nyusul nang medali, Santoso Bu, rancang kula kuliah ten Undar ngono piye. Sik aku ya kenal wong medali akeh. Coba tak takokne sapa arek iku. Padahal iku urusan jodoh lho rek, urusan kerjaan lho ya. Temen tak gak arek iku. Lho, tanyakan dari terminal ke desa ya. Akhirnya ketemu. Akhirnya apa, legitimasi dari tokoh-tokoh masyarakat desa itu memberikan kepercayaan bagi untuk walaupun awak dhewe kapasitas kemampuan saya kira belajar waktu itu rek. Lah mari kuliah sepatu buku wis tak uncal loh. Mari ini disuruh gini. Makanya saya katakan ini kecelakaan ini rek. Ya, kalau ngomong pemerintah desa saya aktif sejak 1995. Sejak SMA, bahkan saya waktu itu sudah menjadi wakil ketua BPD ijik usia 19 tahun. Musuhku wis tuwek-tuwek abah-abah ngene kuwi. SK ku diundakno umure dadi 20. Ya apa Pak Bupati. Saya punya kenang-kenangan itu dapat penghargaan dari Pak Bupati Ahmadi. Nah, sehingga ketika di desa itu banyak kenal ya. Kemudian ketika rapat dengan antar desa, antar kabupaten, antar provinsi kenal ya. Artinya dengan kita di desa bukan berarti kita tidak bisa menjangkau dunia. Bahkan itu zaman biyen. Nenek saiki dunia tanpa batas rek. Media sosial ya. Mana yang duwe potensi. Saiki gawe sepatu, gawe kerupuk ae iso dodol nang Vietnam, dodol nang Malaysia, no ya. Bahkan teman-teman saya nasib seperjuangan kemarin WA, alhamdulillah sepatu saya sekarang sudah dipakai oleh orang Vietnam sana. Lho kok iso teko Vietnam rek. Nah saiki lewat Shopee ya. Oh, Shopee ku sapa kok iso ngeter nang Vietnam itu. Jadi desa itu makanya pembangunan itu bukan berarti dari pemerintah pusat yang harus kuat. Ya desa kecil-kecil itu kuat ya, negara itu kuat rek. Coba negara itu nggawe desa-desa nggawe sur kabeh. Ya duwe ngono tambahan kono ya. Anda lihat kalau ada sebuah taman misalnya
bahwa sebuah desa-desa itu anggap saja seperti kunang-kunang atau lampion kecil. Kalau semua itu nyala dengan warnanya masing-masing di berbagai wilayah di negeri kita, itu akan terlihat indah. Nek gak percaya nek bengi ya was nunggu kene was nunggu terawas ini ketok lampu cilik-cilik kan apik rek. Beda halnya ketika ada lampu satu yang besar nyala di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Yo gak apik belas was. Harapannya adalah adik-adik nanti menjadi pemikir sosial pemerintah desa yang nantinya bisa mewarnai, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan sebagainya di desa kalian masing-masing. Makanya tugas-tugasnya nanti harapannya adalah yang terpenting adik-adik mengenal desa kalian. Karena saya yakin ketika Anda lulus gak langsung mencetak rek, gak langsung oleh kekayaan rek. Paling tidak Anda harus bisa terjun aktif di desa kalian. Nah, ini awakmu gak paham dengan desamu, ya ini. Terus menenek wis lulus, awakmu meneng-meneng moro nulis nyatet tuh, ya dalani tim sukses kan. Ya. Tapi nek saiki kuliah kok dalam proses belajar kok. Jadi hari ini misalnya Anda merekamu ke Pak Lurah, ke sesepuh misalnya, Mbah ngapunten, kula niki asal tugas saking Pak Guru. Badhe panglet pripun niki desa niki kok dijenengaken Randu Bangun niki kok napa critane Mbah Sien. Saling ngono. Oh, iki biyen critane ngene lho. Nek jarene mbah-mbah biyen nah kan. Dulu itu ada perantau yang kesini. Oh, berarti sesepuh yang dapat alas dari desa sini dari ini. Anda belajar secara ini. Selain di kampus kita belajar berbagai macam desa di Indonesia, Anda pelajari desa kalian masing-masing, kelurahan masing-masing. Lupa saya pendapang ya, pipun ini. Kemarin ada kasus loh, Pak, saya ini kan aslinya bukan dari Jawa, Pak. Ibu saya itu nikah dapat orang Pajet, Pak. Jadi saya ini pendatang semua. Ya enggak apa-apa. Tapi kamu sekarang sudah jadi warga negara mana, desa mana? Ya di Pajet, Pak. Ya wis. Kamu pelajari, seperti nek awakmu menguasai ini itu. Artinya apa? Ketika Anda memahami desa kalian, sejarah desa kalian, potensi yang ada di desa kalian, data-data real. Oh, di desa saya ini mayoritas penduduknya perempuan. Mayoritas yang berusia sekitar 50 tahun ke atas ada berapa persen, yang 30 sampai 40 berapa persen. Oh, berarti potensinya di sini. Berarti kalau Anda membuat program kegiatan, basis datanya situ. Oh, misalnya potensi sumber daya alam ini penghasil apa, kopi atau semangku atau apa industri atau Anda bisa melakukan program kegiatan mandiri yang sesuai dengan daerah kalian. Awali dari hal-hal yang kecil itu, saya yakin itu akan menjadi kuat dan besar dan bertahan lama. Ini kayak senior kalian ini awalnya dari skripsinya, sekarang sudah menjadi usaha, perusahaan. Loh, bayangkan potensi desanya kemudian dikembangkan menjadi sebuah industri. Nah, ini itu nih ngomong kewirausahaan, nih ngomong pemerintahan. Oh, kok kene ngene preman nih, Bantar Dadu kok kene, pejabat kok kene, wah iki kena di kompor ini melaku kene ngono rek, aksi manajemen aksi. Nah, itu kalau kenal desa. Kemudian kalau Anda kenal sesepuhnya, secara budaya adatnya, enak kok. Secara lurah gampang. Sing penting disirawi sesepuh kene, ngomong melok dhewe. Karena kalau kita di desa namanya siar.
Itu bukan berarti ayo sholat to poso. Kok poso dosa karum kon. Saiki ya dancel. Gatel lah ngono. Jawab ngono kon ya desa. Hari ini ya. Tapi kalau orang desa itu biasanya diuri-uri budayanya, diuri-uri, dilestarikan, melok dhewe. Nek ngomong umum loh ya, umum bukan adat ya. Biasanya leading sektor, pusat desa apa? Biasanya ono tonggone sukses usaha opo. Iku kabeh sak tonggo-tonggo ini melok kabeh. Lho, ngerti ya, paham ya? Misale Randu Pangu iku wong ahli gawe panci ya. Tambal panci ngono ya. Akhirnya karena ini sukses, ini iso soge. Lah nih, yuk sampeyan iso kredit Avanza. Lho alhamdulillah. Panci kuwi lho sing mesen teko Papua atau Sumatera ngono. Akhirnya karena sukses, itu banyak tetangga yang niru. Akhirnya kampung itu menjadi kampung tambal panci. Wah. Iki aja guyu delok Tegal Sari. Ya. Iku biyen kampung gawe kompor ya mbek tambal panci itu. Ya ben iki lho. Itu akhirnya kan merambah ke tetangga-tetangganya. Kono daerah itu Mojogeneng, Kadirejo. Yang joki sepeda motor. Lho, saiki wis seluruh Indonesia wis akeh wong asline teko Mojogeneng itu. Ya biasanya kalau orang desa ada yang sukses itu kan ngajak tonggone, akhirnya kan berkembang. Iku nek ngomong umum, nek ngomong adat ya ngono. Ketika ada yang sukses pasti makanya nek desa ngajak wong iku kepin tobat poso gak uri-uri sesepuhe. Misale iki kampung wali misalnya. Yo kampung wali ini anu rek duripe. Akhirnya wong kok akeh tamune, akeh anune. Akhirnya hormat. Akhirnya melo-melo ya. Itu uniknya di negara kita kan seperti itu. Wong itu cenderung mengkeramatkan. Nah, beda dengan orang-orang yang rasionalis, liberalis itu logika. Nah, Indonesia gak keneng. Jadi mengkeramatkan sesuatu yang ada di desa, di Bundang Dewa itu masih ya. Walaupun modern itu ya tidak lepas dari itu. Buktinya apa? Wong hajatan gawe sound system nek kathik gak permisi ngene. Salone sampe mbledos barang. Genset baru iku lho. Mbledos rek. Ya piye iki? Nah, itu salah satu keunikan desa. Nah, itu gambaran umum ya tentang desa. Selainnya nanti Anda kembangkan, Anda coba memotret menggunakan berkonsentrasi di semester ini, adik-adik melihat desa kalian masing-masing, mulai dari sejarahnya, pemerintahannya. Lurah pertama di desa kalian siapa? Nah, iku nek awakmu ngerti deh sejarah itu sama. Misalnya kon kate ngajak apa, nyambato. Namanya mbahmu sesepuh desa ngono. Ya minimal wasilah lah. Wis sapa sing ngerti wasilah ini? Tawasul. Nyambato. Mbah putune badhe kuliah, Mbah. Nyambato. Nek wong kene kan sapa ngerti barokah restune dari mendoakan berarti kan ya wong tuamu, mbahmu, sesepuhmu, sambatan kabeh. Yakin enteng aku minimal ada ketenangan batin yang sehingga untuk menuju kesuksesan itu sangat mudah. Itu ya. Iki Indonesia.
Ya, ini ngomong rasional loh. Ini ngomong rasional saiki ya keuangan yang maha kuasa. Ya. Tapi nek ngomong irasional ya macam-macam. Coba telitin tentang caleg-caleg, keberhasilan caleg calon anggota legislatif untuk menjadi caleg legislatif. Untuk dinamikanya macam-macam. Ya Allah, aku lo ngedum amplop 200 amplop. Aku lo ngedum nek 50 amplop kok dadi ono sing 200 amplop gak dadi, ono sing gak ngedum yo gak dadi. Ya. Nah, aku macam-macam. Itu desa. Ngomong desa ya Indonesia, ngono loh. Ya. Jadi kompetensi inti kalau ini kembali ke silabus ya. Jadi tujuan daripada mata kuliah ini adalah memahami konsep prinsip-prinsip pemerintah desa, kerukunan. Makanya undang-undang desa kita salah satu tugas pemerintah desa itu adalah menjaga kerukunan, ketertiban. Selain tugas administrasi, ini ngomong pemerintahan hari ini semua mengatasi pelayanan. Nah, ini ngomong pelayanan, bukti nyata berhasil tidak kebijakan pemerintah pusat itu lihatlah di desa. Misalnya sekarang lagi tren makan siang gratis. Saya ini masih tren nih, coba lihat. Tapi sekarang untuk lansia kalau hari ini, lansia mungkin di desa kalian ada nggak makan siang untuk lansia? Ada ini ya apa? Ada, misalnya kalau mengaku oleh. Ini sudah berjalan hampir 6 bulan, 5 bulan ya San. Ada. Loh, mengawakmu dicuplik kebijakan yang paling keren hari ini awakmu karo. Coba lo takon lurahmu, Bu, enten makan siang gratis. Oh, meneh Prabowo nek mari dilantik, mboten untuk lansia. Dinsos ya. Ada rek. Misalnya itu. Sebelum pemilu kemarin udah. Sekarang kemarin sempat berhenti Januari Februari salah berhenti. Berhenti sebulan ke sana. Sekarang ada. Kemudian Anda juga nanti harapannya bisa jelas struktur fungsi lembaga-lembaga pemerintah desa. Jadi sejarah kalau tadi ada di desa itu macam-macam, ada ormas, ada apa ya? Nek desa itu misalnya sesepuh agama, sesepuh tokoh adat, pemuda. Makanya kalau di daerah saya itu ada istilah khol jam'ul jawami, terus kholi kabeh. Padahal dulu awalnya adalah sopo tokoh pemerintahannya, sopo tokoh ekonomi ini, sopo tokoh agama ini, sopo tokoh adat. Mesti istilahnya dulu kan ada kami tuh kalau itu. Jadi ada orang yang dituakan, di apa ya, diagungkan, dihormati. Dan kalau dulu orang yang dihormati di desa, yo kuat sak teman-temannya kan. Kok gak kuat duitnya tok, ya sakti barang ngono lho. Idune itu geni ya. Ayo Clarissa, kepengin ora jodohmu tak tembus ya. Set ngono wis langsung. Wis jambare kok. Ya sak kabeh. Jadi struktur kelembagaan itu pengaruhnya tokoh masyarakat itu juga berpengaruh secara tokoh informal dan formal. Jadi nanti kita juga begitu. Kemudian juga mampu menganalisis peran serta masyarakat dalam pembangunan. Ya apa caranya menata kehidupan mereka, baik dari ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Omane saiki ono NU, ono Muhammadiyah, ono kegiatan ritual keagamaan, ono tibaan, ono arisan, ono apa jumputan sing nah
Wong sing arisan sesepen opo ngono. Nah, itu kan sistem yang diciptakan oleh masyarakat desa. Dan ketika Anda nanti misalnya di skripsi Anda menulis tentang hal-hal yang seperti ini, saya kira belum banyak yang meneliti tentang itu. Misalnya sistem kerukunan dengan arisan sesepen opo itu. Yo apa arisan sesepen? Mungkin ngono enggak arisan sesepen? Gak ada Pak, wong gak lo bayar. Tak kono Maret wae ngono. Melagi ya saya. Jadi arisan sesepen itu biasa gotong royong, karena budaya kita gotong royong. Jadi sebelum orang itu punya hajat, entah itu bangun rumah atau bangun keluarga, pernikahan dan sebagainya, itu warga diundang yang menjadi anggota gotong royong itu menyumbangkan sebagian rezekinya untuk, tetapi arisannya tetap koyo utang-utangan ngono rek balik mana. Dadi nek wingi sampean arisan iki per poinnya berapa? 50.000. Sampean kemampuannya berapa? Itu ada kebijakan, ada aturannya. Saya hanya mampu 10 poin. Sak poin 50.000. Ya sampean nek duwe rezeki alfian misalnya duwe rezeki akeh. Aku gak 10 poin. Klarisan 5 poin. Meneh nek klarisan atau alfianan dia hajat, lah aku katene mantu iya ya aku pengen jaga nang ngene iya 10 poin misalnya, iya balik 10 poin 500.000, nenek 5 ya balik 5 ngono rek gotong royong. Jadi tidak khawatir ketika punya hajat itu enggak ada modal, jadi memang gotong royong. Tapi nek misalnya sak wulan gotong royong ping 3 ya klenger rek ngono. Kos sosial, kos kehidupan. Nah ini pembangunan masyarakat itu dari sisi-sisi seperti itu ada. Bahkan kalau ini menjadi riset, menjadi pengetahuan yang bisa Anda secara sistematis, sangat menarik. Bahkan luar negeri ku heran nih kalau Indonesia kok iso ngono ya. Ono arisan kok ngene Amerika ngono. Ngono RT arisan ngono. Ya mbok istilah arisan mbok apa ya, tetapi ono enggak. Wis tunjuk negara mana yang paling Jepang budaya yang paling kuat. Ono tak arisan kaya Indonesia. Kumpul bareng rek. Liwetan ngono nek kene bahasa arek enom ya. Nek wong tuwek titik ya tahlilan ngono ya. Tapi ada orang di pembangunan desa itu tidak hanya paradigma yang hari ini kita kembangkan. Nek ngomong desa pembangunan bukan berarti ketika jalan itu sudah berubah, yang asalnya jalan dari mana sekarang menjadi cor, menjadi aspal, bahkan keramik lah. Itu paradigma pembangunan sekarang. Pembangunan tidak seperti itu sebenarnya. Pembangunan itu kan meningkatkan derajat. Nah, nek pembangunan itu tidak meningkatkan derajat, berarti pembangunan itu ya gagal. Nah, selama ini paradigma pembangunan itu kan ya infrastruktur, ini kan. Padahal tujuan dari pembangunan kan tidak itu. Kenyamanan, ketertiban, kesejahteraan itu kan seperti itu rek. Nek desane anteng misalnya harus dalan ke aspal, kak nanti anteng masyarakate adem ayem, tentrem. Nek pikirannya tentrem, penyakit yang mau nyidek ngono lho. Nah nek dalane api, dalane dicor, lampune padang, wifi mlebu, wis penyakit gampang teko rek, ndas ngelu darah tinggi. Kolesterol, asam urat teko kabeh. Lah apa kok ngono Pak? Lah mangane iso GoFood Mari ngono nek ganti pulsa aku ndase ngelu celeng-celeng ngene. Ya, misalnya paketane entek nah. Wis. Anggur gak mangan, anggur gak tuku sarapan wis, tuku paketan ae. Ayo coba ganti paketan 2 minggu ngono. Minimal awakmu dicelatu mek kancamu.
duite kon HP-mu kemenyek kon sombongmu. Ya Allah, kok sombong sih rek. Aku lu kan dia paketan. Minimal ngono perilaku hari ini. Kemudian kita harapannya bisa mampu merancang kebijakan pembangunan desa yang berbasis partisipatif. Makanya di sistem pemerintah desa sekarang dalam proses perencanaan itu menggunakan P3MD. Mungkin di dalam teori-teori jarang, tetapi di pelaksanaan penyusunan RPJMDes itu biasanya menggunakan P3MD, proses pembangunan perencanaan pembangunan partisipatif. Nek saiki istilah umum ya demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Semua harus terlibat. Tidak disusun oleh sakarepe pemimpin ini, bukan istilah top down. Nah, sakjane nek ngomong partisipatif, nek ngomong desa, di desa kita, ya, sejarah dulu mbak kita, wis kaset. Itu wis dilakoni, bahkan itu sudah menjadi budayanya masyarakat. Ya cuma contohnya kemana lho rek, arisan lho rek, sesekat. Iku siji, akeh jenisnya. Masih istilah gotong royong misalnya, awakmu misalnya, ono istilah ngelawat, apa ngelawat itu? Nah, lagi, buwuh loh. Nek ngelawat itu kan orang yang nyelamati mbahne sewune teko menggo beras 3 kilo, gula 1 kilo, pokok sapres ya. Akhirnya dhewek hajatan itu malah badhe rek. Berhubung dheweke terkenal ya, gawe asahan 300 gampang oleh beras 3 ton, gulane 2 ton, lengone 5 kintal lah itu balik modalmu. Duane. Ya seneng mari ngono, tapi menine wae balekno. Lah gak penting. Nek ngono iku kan wis biasa toh di desa kita ngomong partisipatif. Cuma kan tidak tersusun secara sistem dalam pemerintah, tetapi dalam konteks masyarakat desa wis biasa. Nah, tapi nek ngomong pemerintahan itu kan harus tersusun, tercatat secara administratif.